Terima kasih. Bapa berdoa berkatilah umat-Mu. Biar kiranya firman dan kebenaran-Mu mencelikkan mata hati kami. Membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Supaya hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Mampukan hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Nyatakan isi hati-Mu dan berkatilah umat-Mu. Yang siap diberkati sama-sama katakan. Amen. Shalom. Saya akan khotbah tentang it's not just about you. It's not just about you. Bukan segala sesuatu itu tentang kita. Mungkin ini kedengarnya kayak, bukan segala sesuatu itu tentang kita. Kadang fokus kita tuh sama kita. Saya. It's not just about you. Suatu hari, saya tuh kalau pulang dari kantor selalu ke kamar anak-anak saya satu-satu. Dan saya ke kamar Chloe ya. Biasanya Chloe ini menjadi anak yang saya minta perhatian lebih. Kenapa? Karena anak sulung saya nih kembar perempuan ya. Chloe itu dia paling dewasa. Paling care gitu sama kami. Dan orangnya sangat bijak. Nah, jadi saya tiap kali ketemu dia tuh pelipur lara saya, Chloe ini ya. Jadi saya masuk ke kamarnya dan saya bilang gini, dia lagi sibuk di depan komputer karena dia bantuin kita kerja. Saya bilang gini, Chloe, kok kamu gak peduli sih sama mama? You don't care about me? Biasa ya, mak-mak manja. Dia jawab gini, Mama, it's not just about you, you know. Saya shock. Mama, bukan segala sesuatu tentang mama, tahu nggak? Sebagai orang yang selalu jadi pusat perhatian, perkataan itu jarang saya dengar. Anda bisa paham nggak maksud saya? Saya kemanapun, itu jadi pusat perhatian, orang-orang langsung, Ibu Heni, Ibu Heni. Kemarin saya pergi ke conference, di situ banyak leader-leader dari berbagai gereja. Otomatis beberapa orang hampiri saya untuk minta foto. Jadi karena terbiasa menjadi pusat perhatian, kadang-kadang saya lupa diri dan gak tahu diri. Sampai di rumah pun minta diperhatiin gitu ya. Jadi ketika Chloe bilang begitu, Mama, it's not just about you, you know. Itu kayak struck saya, bikin saya kaget dan tersadar. Bahwa hey, di hidup ini bukan selalu tentang kita. It's not just about us. Filipi 2, kita lihat ayat 1-4. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saya belajar bahwa segala sesuatu bukan tentang kita aja. Seringkali kita maunya orang tuh fokus sama kita, memperhatikan kita, ngertiin kita, ngurusin kita, mikirin kita. Kita mau orang melakukan yang kita mau. It's all about us. Me. Sampai-sampai kita tuh bangun sebuah ekspektasi bagaimana seharusnya orang memperlakukan kita. Kita set expectation. This is how you should treat me, gitu loh. Seperti inilah kamu harus memperlakukan saya. Kita bangun ekspektasi ini di dalam hati kita. Saya kasih contoh.
biar lebih ngerti. Dalam rumah tangga, konflik seringkali terjadi karena kita cuma mikirin kita. Harusnya lu ngertiin gua. Harusnya lu mikirin gua. Harusnya lu ngelayanin gua. Harusnya lu ngerti yang gua rasain. Kita nggak mikir bahwa orang lain juga butuh di ngertiin. Orang lain juga butuh diperhatiin. Mungkin mereka sibuk sekali. Mungkin mereka juga punya masalah. Mungkin mereka juga punya beban pergumulan sendiri yang kita nggak tahu. Tapi jarang tuh kita mikir gitu tentang orang lain. Yang kita pikirin gini, lu tahu nggak? Gua tuh lagi banyak masalah. Lu tahu nggak? Gua tuh lagi stres banget. Lu tahu nggak? Gua lagi butuh duit. Lu tahu nggak? Usaha gua, kerjaan gua tuh lagi bermasalah. Kita fokusnya tuh ke masalah kita. Gue udah begini begitu kok dia nggak peduli sih? Gue udah begini begitu kok dia nggak perhatiin gue sih? Dalam rumah tangga, banyak istri yang ketika suaminya tuh pulang ke rumah, istri-istri tuh marah. Kenapa? Pulang ke rumah, bukannya bantu ngurus anak, main HP. Bukannya nanya istri perlu dibantu apa, malah duduk diam pegangin HP. Bukannya ngobrol sama istri, tapi pegang HP. Kok pegang HP terus sih? Suami-suami banyak yang gitu nggak? Berani ngangguk doang. Istri-istri mulai marah. Kamu dari tadi pulang tuh ya, kamu tuh main HP, nggak ngobrol sama aku, nggak ngurusin anak, nggak lihat anak gitu kan ya. Nah istri-istri juga nggak ada inisiatif gitu, nanya ke suami, gimana hari ini sayang? Ada yang bisa dibantu? Istri-istri juga nggak nanya, apakah suaminya baik-baik aja gitu? Udah makan belum? Mungkin ada yang belum, nggak pernah nanya suaminya gitu. Karena saya tahu beberapa orang suami cerita ke saya, istrinya nggak pernah bikinin sarapan. Dan istri juga nggak mau ngerti, mungkin suaminya tuh lagi stres berat. Bisnisnya bermasalah, dia capek banget, dia penat banget. Lagi stres dan butuh waktu diem. Kadang-kadang abis kita ketemu orang seharian tuh capek nggak? Kita butuh diem nggak? Nah, lihat gak gini? Suami seperti apa, istrinya marah karena tidak mikirin gimana dia. Sebaliknya, suami-suami tuh seringkali tuh nggak sadar bahwa sebagai ibu rumah tangga, ngurusin rumah sama anak seharian itu capeknya minta ampun. Kalau saya suruh milih, saya milih kerja daripada ngurus rumah dan anak. Banyak suami yang lebih suka istrinya di rumah ngurus anak. Anda harus tahu, ngurus rumah dan anak itu gak mudah. Apa sih susahnya? Yuk tukar tempat. Suatu hari nanti saya pengen Jojo ngurus anak-anak saya dan traveling sama mereka tanpa saya. Saya pengen lihat jadinya kayak apa. Pasti seru. Pasti main terus ya kan. Tapi mereka biar ngerasain kalau mamah gak ada tuh kayak gimana gitu loh. Yang ngeberesin baju kotor tiap malam, packing-packing gak ada gitu gimana gitu ya. Nah, tapi suami juga gak pernah inisiatif tanya ke istri, gimana hari ini sayang? How was your day? Gimana anak-anak hari ini? Ada yang bisa aku bantu gak? Atau berinisiatif, sayang, udah kamu gak usah masak. Aku pengen ajak kamu makan enak malam ini. Kita berdua aja. Atau, sayang, gimana kalau kita liburan berdua aja? Setahun 2 kali. Itu impian ibu-ibu gak sih? Ada amin gak perempuan-perempuan? Kurang keras. Udah dibela gak bela diri sendiri? Ada amin ibu-ibu?
Yang pengen dibawa suaminya liburan berdua aja tanpa bawa buntut, katakan. Suami-suami pekalah. Kadang-kadang dalam rumah tangga, konflik yang terjadi itu sebenarnya penyebabnya sesimpel ini. Kita lupa bahwa it's not just about us. Jangan fokusnya kita aja gitu, yang kita rasa. Tapi bagaimana dia rasa. Jangan mikirin kita banyak masalah, pikirin orang lain juga ada masalah. Jangan pikirin kita capek, mereka juga capek. Kalau Jojo udah mulai rese sama saya, dia akan bilang gini, Hen, jangan ganggu dulu ya. Itu kata-kata yang saya nggak suka tapi saya ngerti. Langsung I leave him alone. Rumah kami kecil, nah saya kalau siapin firman itu di bawah, di meja makan, suami saya di kamar. Saya kasih dia waktu 1 hari penuh tanpa Henny Kristianus. Berarti banget buat dia. Jadi dia siapin firman tuh tenang gitu. Nanti kalau dia udah bisa diganggu, baru saya ganggu. Kita harus kasih space ke pasangan kita, ke orang lain, karena kita harus ngerti dia juga punya beban sendiri. Bayangin gini, kita selalu ekspektasi orang lakukan ini buat kita, padahal Yesus ngajarin. Matius 7:12, kita baca sama-sama. 3:21, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lukas 6:31 dengan bahasa yang lebih mudah. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yesus ngajarin kita tuh teori yang sangat sederhana gini. Kita harus nurunin ekspektasi kita terhadap orang lain. Apa yang lu pengen dari orang lain ya lu lakukan duluan. Inisiatif lah. Kamu pengen diperhatiin ya kamu perhatiin orang gitu. Saya pengen punya suami misalnya yang kalau pulang itu gak marah-marah tapi ceria. Biarpun banyak bebannya. Pulang itu langsung gini, halo sayang, halo istriku. Nah suamiku gitu modelnya. Saya juga selalu isengin dia. Halo suamiku, gitu. How are you today? Kita udah kayak telenovela. Bercanda-bercanda. Perhatikan responnya. Sebagaimana saya ingin diperlakukan Jojo, saya perlakukan Jojo demikian. Dan sebagaimana Jojo ingin saya perlakukan dia, dia perlakukan saya seperti itu. Anda gak bisa ngarepin pasanganmu sweet kalau kamu bitter. Anda ngarepin disapa dengan tatapan manis gitu. Halo sayang gitu. Tapi andanya masuk ke rumah asem bener tuh muka. Lebih kecut dari jeruk asem gitu kan. Come on, be sweet. Capek, iya. Tahu nggak? Belakangan ini tuh saya lagi penat dan banyak beban. Tapi nggak kelihatan kan? Happy-happy aja nggak? Sama suami saya juga saya nggak marah-marahin tuh. Jangan stres kita itu kita tumpahin ke pasangan kita. Lu ngertiin gua dong. Lakukan dulu sama orang lain sebagaimana ekspektasi kita kepada mereka. Orang yang fokusnya cuma diri sendiri. It's about me. Mentingin diri sendiri. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika kita tuh mulai mementingkan diri kita sendiri, kita tuh biasanya akan membuat pembelaan diri dan merasa kita lebih benar dari orang lain. Iya kan? Lu memang gak pernah ngertiin gua. Lu selalu maunya gua begini, gua begitu. Tapi lu gak mau ngertiin gua.
Gua udah berbuat begini buat lo. Isinya apa? Pembelaan diri sendiri. Ngerasa diri lebih benar. Ujung-ujungnya kacau. Coba fokus kita tuh nggak sama diri kita sendiri. Ngertiin orang lain. Satu kali ada teman yang dia bantu saya pelayanan. Dia bilang gini sama saya. Gua tuh bantu lu, tapi lu tuh gak perhatiin gua. Hah? Lu gak pernah tanya gua punya kesulitan apa? Gua punya masalah apa? Saya bingung gitu. Bukannya tiap kali kita ketemu kamu udah cerita, udah curcol, udah tumpahin semua kekesalan kamu dan masalah-masalah yang ada. Yang mana gue tahu lu tuh masih mau ditelepon, masih perlu di WA nanya gimana. Jujur ya, saya tuh lemah banget di situ. Saya bukan orang yang bisa berteman sama orang itu kayak bentar-bentar nanya lagi ngapain, apa kabar. Gak bisa, karena bahasanya gini, di piring saya tuh udah banyak banget gitu loh. Boro-boro saya mau ngajak temen, lagi nganggur gak? Ngopi yuk. Gak pernah. Gimana kabar? Anjing di rumah udah beranak berapa? Aduh, gak pernah saya. Karena setiap saat itu saya harus pelayanan, ngelayanin orang. Ada orang yang butuh dibantu, ada orang yang butuh didoain, ada orang yang bergumul, ada leader yang nangis ke saya. Ada anak-anak asrama yang perlu diurus. Jadi boro-boro kayak sengaja-sengaja banget nelpon orang untuk apa kabar, udah lama gak ketemu gitu. Itu kelemahan saya. Saya gak punya kapasitas itu. Kalau suami saya kayaknya juga enggak sih. Gak pernah sengaja-sengaja telepon orang hanya sekedar basa-basi. Tapi kalau orang butuh kami, please call me. Please WhatsApp. Pasti kami respon. Jadi kalau nungguin kita yang gitu, kita udah gak bisa mikir gitu. Tapi tiap kali orang butuh kami selalu ada buat mereka. Siapapun teman WA saya, "Hi Hen," saya selalu jawab dengan ini. "Hi, how can I help?" Apa yang saya bisa bantu? Serius, kalau nggak ketelen itu WA, pasti saya jawab. Nah, tadi dikatakan gini, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Ingat, waktu kita mulai mementingkan diri sendiri, iblis bisa pakai itu. Iblis bisa menguasai kita dan memakai kita untuk menyerang orang lain. Ada orang yang bantu saya, bukannya meringankan beban saya, tapi nambah beban saya. Menteror saya terus, sampai saya pusing. Jadi saya mikir gini, ini kenapa ya orang ini dipakai sama iblis buat melemahkan iman saya gitu. Kalau Anda melayani di tangan pengharapan atau di ICI, kalau ada yang mungkin merasa gini, kok Ciheni gak acknowledge gua sih? Kok gak menyadari keberadaan gua sih? Gua udah pelayanan loh gitu. Atau kok Bu Heni gak pernah nanya kabar saya sih? Atau kok Bu Heni gak pernah muji gua sih? Gua udah bantuin dia. Saya cuma mau bilang gini, kalau Anda cari itu di sini, Anda akan lelah, kecewa, dan kehilangan upah yang dari Bapa. Matius 6 ayat 1 bilang gini, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Kalau sampai
kita melayani, berbuat baik, menabur, dan bekerja untuk Tuhan, saya mau bilang, jangan cari pujian dari manusia. Jangan cari penghargaan dari manusia. Gak ada artinya. Buat apa cari muka sama saya? Gak ada pentingnya. Saya siapa? Kita sama-sama hamba. Kita sama-sama keledainya Tuhan Yesus. Yang membedakan cuma karunia yang Tuhan berikan. Saya dipanggil untuk memberitakan firman. Saya tidak lebih besar dari saudara. Saya tidak lebih penting dari saudara. Amen. Kita cari mukanya sama Tuhan aja. Amen. Karena jujur, sebagai pemimpin lelah sekali ketika semua orang yang melayani mengharapkan saya harus selalu memuji. Selalu balas kebaikan mereka dengan cara yang mereka mau. Wow, itu lelah sekali loh. Come on. It's not just about us. Hidup ini bukan tentang kita, hidup ini tentang Tuhan. Amen. Jangan selalu ekspektasi tinggi terhadap orang lain, bagaimana orang memperlakukan kita. Kalau Anda bisa menang dalam pemikiran ini, Anda gak akan menghakimi pasanganmu begitu gampang. Coba saya mau kasih contoh. Orang yang nuntut saya untuk perhatiin dia, misalnya telepon dia, tanya gimana kabar. Apa dia gak mikir, kenapa lu gak telepon gue aja gitu kan? Kenapa lu gak WhatsApp aja? Dan cerita aja, saya pasti dengerin. Kenapa nunggu saya telepon? Atau mereka berpikir, kenapa sih Bu Heni ini gak ngerti? Saya udah buat ini kok dia gak apresiasi saya. Lo ngerti gak gue lagi pusing banget gitu loh. Ngerti gak? Ngerti gak kalau di sisi yang lain tuh orang juga punya masalah. Dan yang diurusin tuh bukan kamu aja gitu. Bisa paham maksud saya? Kita harus bangun ekspektasi gini. Bahwa hey, gue punya masalah, dia juga. Dia gak telepon gue, mungkin dia gak sempet gitu aja. Sederhana gak? Anda gak perlu punya asumsi yang buruk. Sama pasangan, sama teman, hubungan kita akan jadi lebih enak kalau kita nggak selalu nuntut, tapi belajar ngerti. Yang mau dewasa katakan amin. Lukas 17 ayat 10, Yesus ngajarin ini penting banget. Baca sama-sama yuk. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, yuk, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini Yesus bilang sama kita. Kita tuh kalau udah pelayanan, kita udah kerja, kita udah bikin apapun, jangan cari pujian, jangan cari penghargaan. Bilang sama Tuhan, aku hanya hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Amen. Banyak staf mungkin yang merasa gini, saya udah kerja, udah lembur, udah bikin ini, udah bikin itu. Kok bos saya nggak apresiasi saya sih? Saya mau bilang gini, lu udah digaji memang buat itu. Banyak pegawai yang nggak senang nih kata-kata ini. Ya enggak gitu Bu, harusnya lebih apresiasi. Pasti bos kamu juga punya bebannya sendiri. Kalau kamu mau diapresiasi, kenapa kamu nggak muncul di depan dia dan kasih apresiasi dulu sama dia? Pak, terima kasih loh, saya senang loh kerja sama Bapak. Bapak tuh baik banget. Saya nggak pernah kerja di tempat lain orang sebaik Bapak. Bu, terima kasih loh Bu, Ibu tuh murah hati banget. Aduh, saya tuh sangat terberkati. Suatu hari ada temen yang ngasih tahu gini ke saya, Hen, wow, staff lu tuh yang nganterin gua ke airport, dia tuh di jalan isinya tuh cuma muji-muji lu doang. Oh ya, ngomong apa dia? Dia bilang gini sama gua, saya puluhan tahun kerja sama gereja lain maksudnya, ikut pendeta lain. Baru kali ini saya ketemu ibu pendeta baik kayak Ibu Heni, dia bilang gitu. Saya denger itu, Anda kedengarannya kayak lebay banget sih, ya udah cari muka. Enggak. Saya inget dia pertama kali kerja sama Tangan Pengharapan. Itu dia nggak berani
turun ke rumah saya, kan kantor kami di rumah, untuk makan siang. Jadi istrinya tuh masukin nasi sama lauk di kotak makanan kayak anak TK gitu. Anterin ke mobil, kasih dia makan. Terus satu hari saya tanya, saya selalu siapin staff tuh makan siang gitu di rumah kami. Bu, kenapa suaminya nggak turun? Enggak Bu, biarin Bu, udah biasa dari dulu kalau makan di mobil pakai kotak nasi gitu. Satu kali saya penasaran, saya pergi keluar, saya ikut. Mana suaminya, saya mau lihat. Tahu nggak suaminya? Nggak berani tatap mata saya. Nggak berani natap saya. Maaf, saya kasih contoh ya. Tangannya gitu. Nunduk, gak berani lihat. Maaf Mama Heni. Aduh Mama Heni, aduh terus. Terus saya bilang, Pak, jangan di sini, panas. Kan mobil di parkiran di luar panas kan? Saya bilang, Pak, masuk Pak. Masuk di dalam. Duduk makan yuk. Kayak yang lain, ada meja. Aduh, Mama, biar di sini aja Mama, di sini aja. Bayangin. Terus saya langsung, nggak boleh. Di rumah saya, semua harus duduk makan di meja makan. Ayo, saya paksa. Aduh Mama, aduh terus. Percaya nggak? Itu anak-anak pedalaman. Pertama kali saya bawa ke Jakarta. Duduk ngedeprok di dapur. Dapur kotor lagi, yang kotor. Dia ngedeprok di dapur. Saya kan ngelihat gitu nggak enak banget. Saya beliin mereka meja makan tuh dari kaca. Bagus. Saya bilang, nggak boleh duduk di dapur. Bangun. Sini, duduk di kursi. Mereka, nggak usah. Emang begini. Enggak begitu. Ayo duduk di. Saya ajarin mereka. Dan puji Tuhan hari ini, semua kalau makan duduk makan sama-sama saya. Dan tidak ada yang merasa lebih rendah dari saya. Seringkali kita ketemu orang-orang kayak gini. Ini korban orang-orang yang merasa mereka lebih penting. Coba kalau dari dulu dia ketemu orang yang memanusiakan dia. Saya kasih tahu, saya selama pelayanan, khotbah keliling, jualan kaos dan batik. Saya tuh pelayanan kemana-mana, ditemenin cuma satu staf cowok yang orang bilang dia supir. Kalau saya pergi makan, mau sama orang, mau sama siapapun, saya selalu panggil dia. Kamu parkir, kamu turun makan sama saya. Makannya di mana? Di meja saya. Makan sama saya. Saya nggak takut dikira selingkuh. Kan dia cowok. Karena tatapan orang selingkuh sama enggak tuh beda. Saya tidak memandang dia dengan tatapan nafsu. Laki gue ganteng gini yang bener aja. Iya dong. Kalau sama Jojo beda lah. My husband is super hot. Nah, saya pengen bilang gini. Kenapa saya perlakukan staf saya sebagai manusia? Karena kita nggak boleh fokus tuh cuma sama kita. It's not just about us. Lu tuh nggak lebih penting dari orang lain, gitu bahasa sederhananya. Coba katakan kanan kirimu, lu tuh nggak lebih penting dari orang lain. Sorry ya, kata-katanya kok kasar ya. Kamu tuh nggak lebih penting dari orang lain. Katakan sekali lagi, pegang dadamu. Saya nggak lebih penting dari orang lain. Firman Tuhan bilang gini, hey, dengan rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Baca firman Tuhan. Kita mesti mikir bahwa, hidup ini bukan cuma tentang saya. Kita juga mesti mikirin orang lain. Kalau kita butuh makan, dia juga butuh makan. Saya paling gak mau bangunin pembantu malam-malam. Kalau saya pulang, saya buka pintu sendiri. Saya selalu bilang, sorry saya lupa bawa kunci, baru saya bangunin mereka. Tapi kalau saya bawa kunci, saya tahu saya pasti pulang malam, gak sengaja. Saya pasti buka pintu sendiri. Padahal gerbang kita tuh beratnya ampun. Tapi saya buka pintu sendiri. Kenapa?
Karena saya mikir, masa orang udah tidur dibangunin kan gak enak. Saya mau perlakukan orang sebagaimana saya ingin diperlakukan. Kata Yesus, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jangan karena kita yang gaji kok. Enggak, lu bikin orang lain. Lu perlakukan orang lain sebagaimana kamu pengen diperlakukan. Lakukan juga. It's not just about me. Henny Kristianus siapa sih? Orang biasa makan nasi. Buka pintu apa salahnya? Di videoin biar viral, Ibu Henny buka pagar sendiri. Norak banget. Anda kalau udah kenal saya nggak ada artisnya. Biasa banget. Gue sumpah makan aja pakai tangan. Kayak orang kampung lah saya mah. Yang paling nikmat itu yang sederhana menurut saya. Amen. Dengar baik. It's not just about you. Hidup ini tuh bukan cuma tentang kita. Ada orang lain. Ada Tuhan. Sebagaimana kamu ingin diperlakukan, perlakukan orang lain demikian. Yesus suruh kita mengasihi musuh kita dalam Lukas 6 ayat 27-29. Saya mau tanya, gampang gak mengasihi musuh? Gampang gak? Susah banget, susah bingit. Kenapa? Karena kita paling gak suka sama orang yang gak ngepro sama kita. Kita gak suka sama orang yang opposite sama kita. Gak sependapat sama kita. Tapi Yesus bilang kasihi mereka. Waktu orang-orang menyakiti hati kita, sulit mengasihi mereka. Tapi Yesus bilang gini, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan ia mengambil bajumu. It's not just about you. Kenapa kita harus ngampunin? Kenapa kita harus baik? Karena Bapa di sorga udah ngampunin kita. Gak peduli apa yang mereka lakukan sama kita. Gak peduli kata-kata mereka setajam apa nyakitin kita. Tapi kita mau ngampunin mereka. Karena Tuhan juga udah ngampunin kita. Kita mau baik sama mereka. Meskipun mereka gak baik sama kita. Karena Bapa kita baik. Kita juga harus baik. Saya mau akhiri. Pesan ini sederhana. Hidup ini bukan cuma tentang kita. Mari, jangan hidup untuk kepentingan diri sendiri. Jangan cuma mikirin perasaanku, ku. Yang aku mau, ngertiin aku, pikirin aku. No. Pikirin orang lain. Jangan mentingin diri sendiri. Dan rendah hatilah untuk menganggap yang lain lebih utama dari kita. And it's all about God. It's all about Jesus. Kita mau hidup kita cuma tentang Tuhan. Amen. Supaya Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Saya akhiri. Waktu saya diserang dengan berbagai kata-kata yang gak enak sama orang-orang yang merasa saya gak menghargai mereka ini. Saya tertekan dan iblis terus putar kata-kata itu di telinga saya beberapa hari ini. Saya mau belajar. Saya bilang sama Tuhan, it's not about me. Saya mau coba ngertiin mereka. Susah. Kalau mau ngambil cara gampang, ada lu gak ada lu, gue jalan terus. Bener gak? Egois kan? Kita egonya gitu gak? Lu bantu gak bantu, gue gak pusing. Dengan kesombongan kita bisa bilang itu. Tapi enggak. It's not about me. Saya mau pikirin hatinya Tuhan buat mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan kirim di hidup saya. Dan kalau dengan merendahkan hati saya bisa tetap hidup berdamai dengan mereka. Saya mau lakukan buat Tuhan, bukan buat saya. Waktu orang sakiti kita, maunya kita balas. Tapi it's not about you. It's about people.
Tuhan itu sayang sama jiwa-jiwa. Kadang-kadang malu juga kalau pendeta berantem sama pendeta, ya gak sih? Orang Kristen berantem sama orang Kristen, apaan sih? Kalau kita tuh mau sedikit rendah hati dan ngertiin orang lain, kita gak perlu bertengkar sama orang. Tapi roh mementingkan diri sendiri, pasti bikin kita bertengkar sama orang. Kalau Anda mau cinta Tuhan lebih lagi, yuk jangan pikirin diri sendiri. Pikirin kepentingan Tuhan atas jiwa-jiwa. Pentingin perasaan Tuhan, bukan perasaan kamu. Let's live beyond our feeling, amen. Yuk pejamkan mata. Tuhan terima kasih. Kami mau belajar nggak mementingkan diri sendiri. Kami mau keluar dari fokus hanya kepada diri sendiri Tuhan. Tapi kami mau mulai punya hati yang mengasihi orang lain, peduli orang lain, mikirin orang lain. It's not just about us. It's about you. Biarlah kasih nyata dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu nyata dalam rumah tangga kami. Kami mau saling ngerti, bukan hanya minta di ngertiin.